Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadha wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana Allah. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilayh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman ya rabbal alamin. Jamaah Bapak Ibu dan rekan sekalian rahimakumullah. Bersama-sama kita memanjatkan rasa syukur atas nikmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan malam hari ini kita dipertemukan dalam majelis yang mulia insyaallah, yaitu majelis ilmu. Sebagaimana sabda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Tajtama'u fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasuna bainahum illa nazalat 'alaihim as-sakinah wa ghashiyatuhum ar-rahmah wa hafathum al-malaikah wa dzakarahum Allahu fi man 'indah." Siapa saja satu kaum yang berkumpul di rumah Allah Subhanahu wa taala, membaca firman Allah Subhanahu wa taala, kaji firman Allah Subhanahu wa taala, kecuali Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan ketenangan di dalam hati mereka. As-sakinah, ketenangan hati. Ekspresi bisa saja kita ubah, kita setting, bisa saja kita setting seperti ada kita sedang bahagia. Tetapi pada hakikatnya kebahagiaan itu terletak tidak pada ekspresi wajah, tetapi apa yang ada di dalam hati. Bisa saja biasa-biasa saja, tetapi hatinya penuh dengan kebahagiaan. Tapi itu akan terbaca dengan wajah yang pincang. Wajah ekspresi bisa saja berbeda dengan apa yang kita rasakan. Tetapi jika itu berasal dari dalam hati, maka senyum atau ekspresi wajah yang terpancar merupakan ekspresi yang otentik karena berasal dari dalam hati. Maka bisa kita simpulkan bahwa pada hakikatnya ketenangan hati, kebahagiaan, sedih, rasa cinta itu pada hakikatnya terletak di dalam hati manusia, dalam hati kita. Kalau tampilan itu bahasa sekarang itu ngomongin pencitraan, bisa saja pencitraan itu citra seolah-olah baik, tetapi tidak ada hakikat. Tetapi jika hakikatnya baik, waktu yang akan menjawab itu semua bahwa ternyata dia orang baik. Karena kebaikan itu otentik, berasal dari dalam hati. Maka begitu penting soal apa yang mirip, apa yang kita masukkan, apa yang kita tumbuhkan dalam hati, kita manage, kita atur apa yang ada dalam hati kita perkuat potensi apa yang ada dalam hati kita, maka
diri manusia, dirasakan, diyakini dalam hati manusia, atau pada proses hakiki. Kalau seandainya ada Tuhan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, lafaz kata pasti akan kacau. Begitu pula apa yang kita rasakan di dalam hati kita. Kalau seandainya di dalam hati kita terdapat sesuatu yang amat sangat kita cintai, dan itu sebanding dengan kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, nanti kacau. Kalau seandainya muncul dari dalam hati kita, yang muncul dari dalam hati itu banyak yang sudah bisa memahami. Kuwatul ilmi wal tamyiz, kuwatul iradah wal potensi kekuatan ilmu dan kekuatan memilih atau menentukan, kemudian kekuatan obsesi atau keinginan, serta kekuatan kecintaan. Itu kedua kekuatan itu dimiliki oleh hati. Nah, kalau seandainya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang seharusnya menjadi prioritas utama, apa yang kita pikirkan, apa yang kita inginkan, apa yang kita harapkan, itu menjadi prioritas yang pertama. Lalu kemudian muncul sesuatu yang lain yang menandingi prioritas itu, pasti bisa dikasih. Sebagai contoh, ini simpel saja. Ketika kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita akan membayangkan rasa cinta itu merupakan rasa yang sangat membahagiakan, seperti kita cinta kepada istri kita, kita cinta kepada anak kita, sesuatu yang membahagiakan. Ketika kita dapat merasakan itu, merasakan nikmat beribadah kepada Allah, ketenangan hati saya beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, muncul rasa cinta, dan kita tumbuhkan dengan satu bentuk pengetahuan yang kita install dalam hati kita. Betapa cintanya Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hamba-Nya. Dengan pengetahuan itu, maka akan timbul atau akan mempermudah kita cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kita tahu betapa cintanya Allah kepada kita. Lalu muncul sesuatu yang lain, yang hal itu menyamai ketika kecintaan kita dari seorang contoh. Lalu hal itu harus bersandingan dengan sesuatu yang lain. Mana yang akan menjadi prioritas kita? Apakah ketaatan kepada Allah, ataukah ketaatan kepada yang lain, atau obsesi atau rasa cinta kepada yang lain? Maka ini akan menimbulkan kekacauan dalam diri kita, baik yang kita pikirkan atau yang kita rasakan. Karena dalam kehidupan, realita kehidupan itu demikian. Misalnya perempatan, sebelah kono hijau, sebelah kono hijau itu mesti agak perawatannya agak berliwat. Tapi nek kono hijau yang apa? Penak berliwat. Ganti yang sini hijau sebelahnya berapa penak. Tapi nek sini hijau rong arah aneh, seberapa dari seorang dulu kalau soal itu karena lampunya kuning itu secara harfiah itu kan namanya hati-hati gitu. Berarti harus akal. Tapi kalau kemudian dibutuhkan kuning utama cepat, karena pemikirannya adalah sedikitnya ada, begitu kalau cepat malah dibuatan malah tugas. Tambah direct, tambah ternyata orangnya enggak. Wah ya bilang kita pengen pada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Kemudian Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwa kebutuhan roh kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sama pentingnya, sama butuhnya seperti halnya kebutuhan jasad kita terhadap makan dan minum. Dan ketenangan hati itu muncul fala tatma'inna illa bidzikrillah. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala, sejatinya hati kita itu akan tenang. Namun kita karena manusia mampu berpikir, lalu kita melenceng dari pemikiran seperti itu. Lalu kita berpikir yang membuat tenang kita itu sesuatu yang lain. Maksudnya begitu. Bukankah dengan mengingat Allah itulah yang akan menenangkan hati kita? Artinya tenang itu, jadi sebagai tenang itu kan orang berusaha terus, orang gampang emosi, orang tabrakan, karena dia tenang. Sekalipun ada masalah besar, ketika dia tenang, insya Allah solusinya bisa dipikirkan. Tapi kalau berusaha terus, kemudian kacau, berpikirnya kacau, tidak tenang, boro-boro berpikir gitu, sulit untuk berpikir. Maka sebagaimana Rasulullah SAW memberikan motivasi kita dalam majelis ini, yang pertama akan diberi kepada hamba adalah as-sakinah, ketenangan sebelum yang lain. Yang lain akan diberi nanti. Dan secara logika urutan itu kan menjadi satu bentuk prioritas. Ini dan ini. Dan urutan itu mengandung faedah tertentu atau mengandung maksud tertentu. Nah, ketika kita mengetahui firman Allah Subhanahu wa taala, hati kita akan menjadi tenang ketika kita ingat Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Al-Qur'an, dialog Allah Subhanahu wa taala dengan Nabi Muhammad SAW. Allah berfirman, "Inna Allah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata li dzikri." Dan dirikanlah salat untuk mengingatku, kata Allah Subhanahu wa taala. Cara mengingat Allah Subhanahu wa taala ditentukan metode. Caranya ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana manusia mendapatkan akses termudah untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Lalu saya coba pakai alternatif yang lain. Iya, silakan. Kalau memang alternatif jaringan itu jos ketimbang apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan, alternatif mempermudah kita mengingat Allah Subhanahu wa taala. Jadi silakan. Nah, kemudian ketika kita mengetahui firman Allah bahwa dengan mengingat Allah kita akan tenang, kita berpikir dengan cara lain, bahwa kita berpikir bagaimana saya tenang, gitu. Pekerjaan saya kacau, kemudian pendapatan saya tidak jelas, gitu. Maka yang akan menimbulkan ketenangan dalam hati kita sejatinya duit, Pak. Yang bisa dicolok dengan cara berpikir dengan itu cara berpikir kita. Ternyata skenario ya dapat duit. Semakin tenang mudah berpikir. Udah yang berpikirnya penuh, kira-kira tenang belum tentu. Ketika itu menjadi obsesinya, menjadi tujuan utama. Saya tidak mempermasalahkan duitnya, tidak. Islam sama sekali tidak mempermasalahkan harta. Bahkan juga mendorong kita menjadi orang kaya. Tetapi landasannya yang coba saya ingin sampaikan itu landasannya dasar. Ketika mereka yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, hatinya terdapat kecintaan kepada Allah Subhanahu
Dan prioritas utama yang menjadikan hati mereka tenang adalah zikrullah, maka harta itu ada di genggaman saja, tidak diletakkan di dalam hati. Karena sejatinya dunia materi ini, dunia yang materi ini, sifatnya materi, tidaklah kekal, tidaklah kekal. Sifatnya bisa naik turun. Kita tidak bisa menentukan kapan bisa naik, kapan bisa turun. Itu kita tidak pada posisi punya kuasa untuk menentukan. Kita tidak pada posisi itu. Tetapi Allah yang menentukan. Dan ketika harta yang kita miliki atau materi yang kita miliki kita letakkan hanya di tangan genggaman kita, kemudian yang kita letakkan hati adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, zikrullah, maka itu masuk ke dalam posisi tinggi orang. Karena yang menjadi prioritas utama adalah ini. Gitu. Ini gampang untuk kelemahan. Karena ini saya letakkan di tangan saya, bukan di dalam hati. Tetapi ketika dunia materi itu kita letakkan di hati, aku ingat Allah, materi juga, otak taruh sini juga, dua-duanya itu free, gitu. Kira-kira dua-duanya letakkan itu nanti posisinya free, sejajar, pokoknya sore, pokoknya guris. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan kita, "Lau kana fihi ma'alatun illallah la fasadata." Kalau seandainya di alam raya ini terdapat Tuhan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, posisinya dua begitu. Saya Tuhan yang kedua kacau. Akan ada konflik internal. Soal ini letaknya di bawah. Nah, ketika Islam memposisikan bahwa yang ada dalam kecintaan utama kita adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa yang ada di dunia materi ini kita lakukan berada di bawah, itu kita. Kemudian Al-Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah mengatakan, wa laysa al-maqsudu bil ibadah wal awamir al masyaqqah wal kulfah bil qasd al-awwal wa in waqa'a dhalika dhimman wa taba'a fi ba'dihha li asbab iqtadat lahu tarihu wa hiya lawazim al-mashaq fal awamir subhanahu wa haqqahu alladhi awjabahu 'ala ibadihi wa syara'ihi allati syara'a lahu hiya qurratul 'uyun wa ladzatul qulub wa na'imil Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan beban atau bahasa fikih kewajiban. Allah Subhanahu wa Ta'ala menentukan syariat. Apakah itu wajib ataukah itu haram? Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menentukan satu kewajiban beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka maksudnya adalah bukan al-masyaqqah, membebani hamba itu. Maksudnya bukan begitu. Fa inna awamiri subhanahu, sejatinya hakikat perintah-perintah yang Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan, kita kan berpikir mudahnya adalah ketika dalam perintah Allah dalam konteks standar gitu, manusia standar, berpikir standar, ini kan beban. Tanggung jawab itu kan beban. Dan bagi mereka yang menempatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam hatinya, kan akan lain. Dan maksud Allah Subhanahu wa Ta'ala menentukan perintah itu adalah hiya qurratul 'uyun wa ladzatul qulub. Maksudnya adalah pelipur lara. Waladzatul qulub, kenikmatan hati. Bagaimana saya melakukan ini kan berat. Bagaimana berat ini kok dikatakan kenikmatan hati, perlipur lara? Bagaimana?
berat kok. Justru kalau tidak ada yang berat ini, jadi apa kesenangan hati, kenikmatan boleh saja kalau tidak membuka ini. Ketika kita berpikir secara komprehensif, kita mencoba berpikir secara menyeluruh. Perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan kepada umat manusia dan diwajibkan kepada umat manusia, kita akan berpikir tidak hanya di depannya saja, tetapi di balik perintah itu ada apa. Contoh misalnya usaha, anak-anak kecil mungkin akan merasa baik. Begitu ya. Masih anak SD, saya bisa menemukan misalnya saya dulu kalau belum kebelasan kalau kita tembak keramik, kalau dalam terus macam-macam kebelasan sejauh dispensasi, bos orang tapi mobil baik. Kalau yang baru dulu sudah pokok, akhirnya kosong yang lain. Karena dunia itu begitu, karena dia merasa itu beban, begini itu beban. Tapi ketika ilmunya bertambah, wis ngaji, gitu, sudah belajar tafsir, mengetahui hikmah puasa, surat dipokok kan jadi salah diri, kosong diri. Tidak usah diulang, tapi anak-anak itu terapa. Dan bagi kita, Bapak Ibu sekalian yang sudah begitu merasakan nikmatnya, ya kita berdoa, ya apa. Nah, maksudnya ketika kita mengetahui apa yang ada di balik itu, maka perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tidak lagi menjadi beban bagi kita, tidak akan lagi menjadi beban. Ketika puasa, kita baca literatur kesehatan, ya kita akan tetap kesehatan. Ternyata apa yang akan kita dapat dari sisi kesehatan dengan ibadah ini luar biasa. Nah, kemudian ngaji hadis, ngaji ayat, ternyata apa yang akan kita dapat ketika berpuasa di akhirat begini termotivasi. Fadilah misalnya surat Al-Mulk ternyata begini, kalau pulangnya terus efek apa itu? Karena kita tahu fadilah ini. Nah, ketika pengetahuan kita menyeluruh secara komprehensif, kita coba dilihat secara menyeluruh, maka tidak lagi menjadi beban setiap perintah Allah bagi manusia. Bahkan mereka akan merasa kurang dan terus kurang. Para sahabat ketika akhir bulan Ramadan tinggal familiar dengan hadis tersebut. Para sahabat ketika hendak Ramadan mau selesai, nangis. Kalau seandainya manusia itu tahu apa yang ada di dalam Ramadan, niscaya mereka akan berharap sepanjang tahun ini Ramadan semuanya. Tapi kan tidak bisa begitu. Allah batasi sebulan saja Ramadan itu. Maka manfaatkan itu sebaik-baiknya. Barang siapa yang menyia-nyiakan itu, dia tidak akan dapat apa-apa. Tapi dia begitu luar biasa, ya bersungguh-sungguh mendapatkan sesuatu yang ada dalamnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan ibadah sempurna. Ini buat orang seperti halnya puasa sepanjang tahun. Tanpa kita beribadah sepanjang tahun dengan sebulan saja, ternyata Allah Subhanahu wa Ta'ala mencatat kita amalannya puasa sepanjang tahun seperti itu. Bukankah itu menjadi kewajiban itu? Pengikut orang landatul mulut, kenikmatan hati. Nah, itu bisa didapat dari mana? Satu lagi, kekuatan ilmu di dalam hati kita, masuki ilmu di dalam hati kita. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Quran surat Yunus ayat 58 dari 57-58. A'udzu billahi minasyaitonir
saja anak kita misalnya harus berojo angel kan dinasehati, tapi dengan ada yang keras, dengan orang kayak sedikit gitu. Tapi mau itu adalah nasihat yang sangat bagus. Mirrabbikum dari Rabb kalian, wa shifa'un lima fis sudur, dan penyembuh lima fis sudur terhadap apa yang ada di dalam dada manusia. Karena yang baru itu hati. Maka jika kita mencari alternatif yang lain untuk memberi asupan gizi hati, tidak nyambung, tidak akan nyambung. Ini merupakan firman Allah SWT yang menciptakan manusia. Motor digawe kudu diisi misalnya bensin, diisi banyak rokok, berdos, mejen, berbek. Aku dunia ini rokok, ini banyak rokok yang duit, ditok, wah, mengeluarkan racun-racun, saya mau kayak ini saya beres, ayo beres dari jenengan. Belajar saya gawe, belajar. Ayo mau disini rokok. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman wa syifa'un lima fis sudur adalah tauhid minallah, kita masuki sesuatu yang lain, kehidupan materi ini kita masuki dan kita anggap itu sebagai penyembuhan dan yang menyembuhkan. Yo guyonan lah gitu. Saya kayak penyakit mari gitu misalnya gitu. Ya mana yang ini, entah itu makna, gitu. Begitu. Tapi ketika Quran yang ada di dalam hati, kondisi apapun tidak akan goyah. Karena prinsipnya bisa kita lihat dalam kehidupan para nabi dan para orang soleh. Ketika hati mereka ada Al-Quran, kondisi sulit apapun, bahkan ancaman nyawa sekalipun, itu tidak mengecilkan hati mereka. Bahkan nyawa sebagai taruhannya tidak terjadi masalah. Karena ketika kita meninggalkan kehidupan dunia, ada kehidupan yang lain, yaitu di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini kan prinsip itu tidak dipahami oleh mereka yang tidak beriman. Sehingga mereka sangat takut terhadap kematian. Sangat. Gara-gara ayat itu mereka sangat takut terhadap kematian. Akhirat mereka sangat takut terhadap neraka, ancaman dan lain sebagainya. Bagi orang yang beriman, itu tidak takut menghadapi itu. Meskipun kondisi sulit apa, wasifah lima fis sudur, wahudan dan sebagai petunjuk yang akan mengarahkan mereka warahmah. Dan pemikiran tersebut sebagai cinta Allah kepada kita. Mungkin bapak-bapak, ibu-ibu ada yang sampai sekarang masih menyimpan surat cinta istrinya yang sekarang atau surat cinta suaminya yang sekarang barangkali kita simpan dia sama SMA, kita simpan. Karena kita akan mengingatkan pada memori-memori indah masa lalu di sana. Yang beriman itu karena ini ekspresi cinta, ekspresi cinta. Ya, terkadang, ya, kakak saya dengan istri itu pondok gitu, SMP kan SMA. Cerita-cerita masa lalu kan, sedih gitu. Kadang sama seperti hal itu merupakan satu ekspresi. Ketika Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwa Al-Quran itu merupakan bentuk cinta Allah, maka akan muncul satu sikap bahwa ini merupakan tanda cinta Allah Subhanahu wa taala. Maka ya harus kita apresiasi. Tidak kita tinggalkan atau bahkan kita tidak acuh terhadapnya. Orang tinggal pokok, yang penting dunia.
bukan dunia itu jelek, bukan. Tapi yang saya maksud adalah ketika dunia kita jadikan untuk menggeser kepentingan yang tadi itu yang sebagai asupan atau keterangan hati itu yang menjadi problem. Tapi kalau dunia kita posisikan pada posisinya itu ideal, hati kecintaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dunia kita gagal saja. Untuk Khalifatullah fil ardi sebagai bentuk Khalifatullah fil ardi harus memegang kekuasaan dan memegang itu. Kemudian yang terakhir sebelum selesai ilmunya, qul bi fadlillah wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu. Kebahagiaan. Qul, katakan kepada Rasulullah SAW, sampaikan kepada umat. Maksudnya begitu. Kalau kita mendengar kata qul di dalam Al-Quran, saya qul Allah, qul ya ayyuhal kafirun. Katakan kepada Rasulullah, sampaikan kepada mereka. Sampaikan kepada umat manusia. Bi fadlillah, hanya dengan keutamaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa bi rahmatihi, dan hanya dengan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, fa bidzalika, maka dari itu falyafrahu, hendaklah mereka berbahagia. Jadi bahagia itu adalah dampak, bahagia itu adalah efek, bukan bahagia itu menjadi tujuan utama. Nanti sini akan ada perbedaan. Bukan kita dilarang untuk bahagia, tetapi bahagia Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran. Misalnya bagaimana mencoba untuk mencari apakah Al-Quran menjadikan bahagia itu sebagai tujuan, ataukah bahagia itu merupakan dampak atau efek dari sesuatu yang hakiki tersebut. Kemudian kalau banyak misalnya diteliti hanya dalam proses-proses yang berkali-kali, insya Allah tidak banyak dengan kata bahwa Al-Quran itu lebih mengejar kebahagiaan, tetapi mengejar sesuatu yang hakiki yang dampaknya nanti itu akan bahagia. Nah, ayat ini demikian. Qul bi fadlillah. Abu Sa'id Al-Khudri berkomentar tentang ayat ini, fadlullah, keutamaan Allah maksudnya adalah Al-Quran. Wa rahmatuhu, rahmatullah maksudnya adalah anja'alakum min ahli. Artinya berarti katakan wahai Rasulullah SAW, sampaikan kepada umatku hanya dengan firman Allah yaitu Al-Quran dan wa rahmatihi, dan menjadikan kalian sebagai ahli Al-Quran, maksudnya paham dengan Al-Quran, fa bidzalika falyafrahu, maka hanya dengan itu kalian akan bahagia. Tetapi kalau ini digeser, yang akan menjadikan saya bahagia itu misalnya ini, gitu. Misalnya materi, dompet kanjeng Allah, oke, sedang saat itu mulai saking mulai jimbrak, ibu, bukan ibu, ditemu wong, jualan ini dompet apa, duitnya apa? Bahagia yang tadi diekspresikan jimbrak seketika hilang, nggak mungkin bertahan. Alhamdulillah ketemu dengan diri, alhamdulillah. Alhamdulillah, tidak hujan banget, cuma angin kencang. Akhirnya dengan bilalah itu, kenapa isopek? Wah, itu risau. Kesenangan yang tadi itu seketika hilang sama sekali. Berubah, bahkan berubah, tidak hanya hilang, berubah menjadi kesedihan, berubah menjadi kemarahan, berubah menjadi macam-macam. Tapi ketika yang ada dalam hati kita posisikan qul bi fadlillah wa bi rahmatihi fa
sing penting sing penting apa sih iki boleh ada ketenangan di dalam hati. Baik, Bapak Ibu Allah karena waktu yang terbatas, insyaallah akan ada pertemuan yang akan datang insyaallah. Baik, Bapak Ibu Allah kita akhiri kajian pada malam hari ini dengan bersama-sama membaca Al-Fatihah al-Majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.